Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis 18 Juni 2026. Tanggal ini dipastikan tercatat dalam sejarah modern sebagai hari di mana peta geopolitik dunia berubah haluan secara radikal. Setelah hampir 4 bulan terjebak dalam pusaran konflik bersenjata yang brutal, sejak pecah pada 28 Februari 2026 yang lalu, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran akhirnya resmi menandatangani sebuah kesepakatan sementara. Durasi yang disepakati adalah 60 hari, sebuah jeda waktu yang sangat krusial di mana dunia saat ini sedang menahan napas. Namun, ada satu fakta yang membuat para analis politik internasional terperangah. Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun terakhir sejak pecahnya revolusi Islam Iran tahun 1979, pemerintah Amerika Serikat secara tertulis mengakui kedaulatan penuh Republik Islam Iran. Mengapa negara adidaya pemilik armada militer terbesar di dunia seperti Amerika Serikat tiba-tiba melunak dan bersedia menaruh tanda tangan di atas kertas yang sama dengan Teheran? Mengapa Donald Trump kini harus berhadapan dengan gelombang kritik domestik yang menyebutnya telah melakukan penyerahan diri secara diplomatis? Dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar apa saja isi dari 14 poin perjanjian yang secara resmi disebut sebagai Nota Kesepahaman Islamabad ini. Kita akan membedah secara mendalam mengapa perang ini gagal dimenangkan oleh Barat. Mengapa Israel menganggap kesepakatan ini sebagai sebuah pengkhianatan terbesar dari sekutu utamanya. Dan yang paling menarik, bagaimana seluruh rentetan peristiwa ini secara presisi mengonfirmasi analisis eskatologi geopolitik yang telah disampaikan oleh ulama dan pemikir Islam Syekh Imran Hussein sejak bertahun-tahun yang lalu. Simak setiap menit dari pembahasan ini tanpa beranjak, karena apa yang sedang terjadi di Timur Tengah hari ini akan menentukan nasib ekonomi global dan masa depan kita semua. Untuk memahami mengapa Amerika Serikat terpaksa mundur dari ambisi militernya, kita harus melihat apa yang terjadi di lapangan selama 4 bulan terakhir. Sejak awal pertempuran pada akhir Februari, Amerika Serikat yang mengikuti lubang kelinci skenario Israel mencoba melakukan serangan taktis untuk melumpuhkan fasilitas pengayaan uranium Iran, namun kalkulasi militer Washington meleset total. Iran tidak membalas dengan meluncurkan seluruh rudal balistiknya ke kota-kota barat. Mereka memainkan kartu truf geografis paling mematikan di dunia. Mereka mencekik Selat Hormuz. Mari kita bedah angkanya secara ekonomi real. Selat Hormuz adalah urat nadi terdalam bagi energi global. Jalur sempit ini mengontrol distribusi langsung lebih dari 20% dari total produk minyak dan gas bumi di seluruh dunia. Ketika Iran memblokade jalur ini, efek dominonya tidak hanya menghentikan kapal tanker yang membawa minyak mentah, tetapi secara tidak langsung menggoyang dan mengacaukan jalur logistik bagi lebih dari 40% produk dagang global lainnya. Biaya pengiriman meroket ke angka yang tidak masuk akal, memicu hiperinflasi yang langsung menghantam negara-negara barat secara instan. Di sisi militer, laporan intelijen menyebutkan situasi yang mengerikan bagi Pentagon. Persediaan amunisi strategis Amerika Serikat telah terkuras habis hingga menyentuh angka 70%. Perang berintensitas tinggi ini menguras logistik mereka dengan sangat cepat. Akibatnya, ekonomi AS mulai menanggung konsekuensi berat. Ketika pasokan energi global tersumbat, terjadi fenomena yang paling ditakuti oleh bank sentral barat, dedolarisasi massal. Negara-negara pembeli minyak utama di Asia, Amerika Latin, dan bahkan beberapa mitra di Eropa melakukan pivot, bergeser dari ketergantungan sistem keuangan Washington dan mulai melakukan transaksi perdagangan langsung
menggunakan mata uang lokal masing-masing. Inilah kekalahan sejati bagi Amerika. Kehilangan kontrol atas Selat Hormuz berarti kehilangan kontrol atas status dolar sebagai mata uang cadangan dunia. Kondisi ekonomi yang sekarat inilah yang membawa kita pada kesepakatan di Kamis 18 Juni 2026. Menariknya, perdamaian ini lahir bukan dari mediasi negara adidaya seperti China atau Rusia, melainkan melalui diplomasi intensif dari Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Perjanjian 14 poin ini secara resmi dinamakan Nota Kesepahaman Islamabad atau Islamabad Memorandum of Understanding. Pakistan yang mengambil posisi netral sukses memanfaatkan kedekatan geografisnya dengan Iran, sekaligus jalur komunikasinya dengan Washington untuk menghentikan perang. Tujuan jangka pendeknya sangat jelas bagi Barat, buka kembali Selat Hormuz sekarang juga, atau ekonomi global akan runtuh sepenuhnya. Namun, perdamaian tidak datang secara gratis. Di dalam nota kesepahaman Islamabad tersebut, Iran mengajukan syarat-syarat yang sangat berat. Salah satunya adalah penyediaan dana investasi rekonstruksi pasca perang untuk membangun kembali infrastruktur mereka yang rusak. Nilainya luar biasa fantastis, 300 miliar dolar AS atau setara dengan lebih dari 5.100 triliun rupiah. Angka ini langsung memicu badai politik di Washington saat menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 di Perancis. Donald Trump langsung menghadapi kritik tajam. Dengan gaya retorikanya yang khas, Trump bersikeras dan membantah dengan keras bahwa Washington mengeluarkan uang dari kas mereka. Trump menegaskan, Washington tidak membayar sepeser pun, kami tidak menyetor bahkan 10 sen dana ke Iran. Lalu, dari mana uang 300 miliar dolar itu berasal? Transkrip resmi mengungkapkan bahwa dana tersebut ternyata dibebankan oleh pemerintah Amerika kepada negara-negara Arab Teluk. Washington menggunakan posisi mereka sebagai pelindung keamanan tradisional bagi kerajaan-kerajaan Teluk untuk memaksa mereka mendanai rekonstruksi Iran demi membuka kembali Selat Hormuz. Trump berdalih bahwa realisasinya akan sangat bergantung pada perilaku baik Iran di masa depan. Untuk menjaga mukanya di depan publik domestik, Trump bahkan mengeluarkan gertakan dengan mengatakan bahwa jika Iran melanggar, mereka akan kembali mengepungnya sampai habis. Namun, bagi para pengamat geopolitik, ancaman ini hanyalah sebuah gertakan kosong dari kekuatan yang sedang kehabisan opsi. Jika Amerika Serikat bisa bernapas sedikit lega karena ekonomi mereka mendapatkan waktu luang selama 60 hari ke depan, situasi yang bertolak belakang justru terjadi di Tel Aviv. Bagi publik dan elit politik Israel, kesepakatan 18 Juni ini adalah sebuah bencana diplomatik yang mutlak. Tidak ada satupun poin dalam nota kesepahaman 14 poin tersebut yang memberikan keuntungan bagi posisi strategis Israel. Mengapa Israel begitu murka? Mari kita lihat faktanya. Pertama, nota kesepahaman ini sama sekali tidak menghancurkan kemampuan pengayaan uranium Iran. Fasilitas nuklir Teheran tetap utuh dan aktif. Kedua, perjanjian ini tidak membongkar atau membatasi program pengembangan rudal balistik Iran yang menjadi ancaman terbesar bagi Israel. Dan yang paling menyakitkan, kesepakatan ini gagal meruntuhkan pemerintahan di Teheran. Sesuatu yang sebelumnya dijanjikan Netanyahu kepada warga Israel saat perang ini pertama kali dikabarkan. Kini, Netanyahu berada di posisi dilema politik paling mematikan dalam karir sejarahnya. Di satu sisi, ia harus sangat berhati-hati agar tidak membuat Donald Trump semakin marah, mengingat AS adalah pemasok logistik utama mereka. Namun di sisi lain, Netanyahu disandera oleh mitra koalisi sayap kanan radikalnya di dalam negeri yang menolak keras segala bentuk penghentian perang dan menuntut pendudukan permanen di Lebanon Selatan. Padahal, dari pihak poros perlawanan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bersama pimpinan Hizbullah di Lebanon
telah menegaskan sebuah syarat mati yang tidak bisa ditawar. Israel harus menarik penuh seluruh kehadiran militernya dari Lebanon Selatan. Jika Israel menolak mundur atau hanya menawarkan solusi setengah hati berupa mengurangi sebagian kehadiran militer, maka Iran secara tegas menyatakan bahwa nota kesepahaman damai ini otomatis batal demi hukum. Ketegangan internal ini diprediksi akan membuat politik domestik Israel terguncang hebat. Perjanjian damai ini terdiri di atas fondasi yang sangat rapuh karena sekutu utama AS di kawasan tersebut justru menjadi pihak yang paling berpotensi merusak jalannya kesepakatan di lapangan sebelum masa 60 hari itu habis. Sekarang, mari kita bawa analisis ini ke tingkat yang lebih mendalam. Bagi Anda yang sering mengikuti kajian eskatologi Islam dan perkembangan tanda-tanda akhir zaman, seluruh drama geopolitik yang tertuang dalam berita Kamis kemarin bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ini adalah skenario yang telah diprediksi secara detail oleh ulama dan pakar eskatologi terkemuka Syekh Imran Hussein dalam berbagai kuliah internasionalnya beberapa tahun lalu. Ada 3 poin analisis utama dari Syekh Imran Hussein yang kini terbukti menjadi kenyataan di depan mata kita. 1. Selat Hormuz sebagai senjata geopolitik akhir zaman. Syekh Imran Hussein selalu menekankan bahwa kekuatan sejati dari aliansi pertahanan di Timur Tengah dalam menghadapi blok barat bukanlah terletak pada kepemilikan hulu ledak nuklir konvensional. Beliau menyatakan bahwa posisi geografis yang strategis adalah kartu truf yang tidak bisa dikalahkan oleh teknologi militer secanggih apapun. Penutupan Selat Hormuz yang berhasil membuat AS mengemis negosiasi adalah bukti nyata bahwa kontrol atas jalur distribusi energi adalah senjata pamungkas yang mampu menumpukan kesombongan militer barat. 2. Keruntuhan sistem keuangan petrodolar. Beliau selalu menjelaskan bahwa kekuatan dolar bersifat semu karena tidak ditopang oleh nilai real seperti emas, melainkan ditopang oleh kesepakatan bahwa minyak mentah dunia harus dijual menggunakan dolar. Ketika perang ini pecah dan Selat Hormuz ditutup selama 4 bulan, fondasi itu runtuh. Terjadinya dedolarisasi massal di mana negara-negara melakukan transaksi dagang dengan mata uang lokal masing-masing adalah awal dari akhir dominasi finansial global barat yang telah diprediksi beliau sejak lama. 3. Transisi dari Pax Amerika menuju Pax Judaica. Inilah poin yang paling krusial. Syekh Imran Hussein memprediksi bahwa ketika Amerika mengalami kebangkrutan finansial dan kelelahan militer, mereka akan mulai fokus menyelamatkan diri mereka sendiri dan secara bertahap tidak lagi mampu membiayai ambisi geopolitik Israel. Kemarahan luar biasa dari elit politik Israel yang kita lihat di mana mereka merasa dikhianati karena tidak diuntungkan oleh kesepakatan AS Iran adalah konfirmasi nyata dari awal mula pecahnya hubungan ini. Ketika AS tidak lagi bisa diandalkan, Israel akan terisolasi dan dipaksa bertindak agresif sendirian demi mencoba tampil sebagai kekuatan global baru yang menggantikan posisi Amerika, sebuah era yang disebut dalam analisis eskatologi sebagai Pax Judaica. Kesepakatan 60 hari ini mungkin memberikan waktu bagi dunia untuk menghela nafas. Namun, dengan tinta perjanjian yang belum kering, ketidakpercayaan mendalam yang masih membara, serta dilema politik internal yang sedang mengguncang Israel, jalan menuju perdamaian sejati di Timur Tengah masih sangat panjang dan penuh dengan jebakan politik. Bagaimana analisis kalian mengenai draft perdamaian sementara ini? Apakah menurut kalian masa 60 hari ini akan berhasil membawa stabilitas atau justru ini adalah ketenangan singkat sebelum badai perang yang jauh lebih besar meletus di Timur Tengah? Tuliskan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Klik like, share, dan subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal analisis geopolitik global berikutnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.